Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Biarlah damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati kehidupan kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini diambil dari Yohanes 16 ayat 7, 13, 14, dan 15. Ayat 7 firman Tuhan, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." 13. "Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Ayat 14, "Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." 15, "Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ia menjanjikan untuk mengutus Roh Kudus kepada para murid. Roh Kudus disebut juga Roh Kristus dan Roh Allah, yaitu Allah itu sendiri. Sebab Allah itu Roh. Jadi sungguh benar janji penyertaan Allah itu digenapi, sebagaimana namanya yang disebut sebagai Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Roh kebenaran adalah Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk para murid dan juga untuk semua orang percaya yang hidup sekarang ini, termasuk saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 5 peranan Roh Kudus dalam hidup kita berdasarkan ayat ini. Yang pertama, Roh Kudus memberikan kita sukacita, sebagaimana namanya yang disebut sebagai penghibur atau comforter. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus memberi kita damai sejahtera dan sukacita dalam menjalani hidup ini. Amin. Yang kedua, Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Artinya, hidup kita akan dipimpin untuk selalu berada dalam kepenuhan firman-Nya yang adalah kebenaran. Kita tidak akan melenceng sedikit pun dari kebenaran-Nya, sebab Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Amin. Yang ketiga, saudara, Roh Kudus menyampaikan pesan firman Tuhan. Saudara, kita dituntut untuk dapat membedakan apa yang baik seturut firman Tuhan, bahkan sampai hal-hal atau perkara-perkara yang terkecil dalam hidup kita. Roh Kudus berbicara menyampaikan kehendak Tuhan bagi kita. Dalam hal ini penting sekali agar kita melatih kepekaan untuk mendengar suara Roh Kudus dan mentaati suara Roh Kudus itu. Amin. Apa yang Roh Kudus sampaikan tidak akan berlawanan dengan firman Tuhan. Yang keempat, Roh Kudus memberitahukan kepada kita tentang hal-hal yang akan datang secara luas maupun hanya untuk pribadi kita. Roh Kudus meningkatkan hal-hal yang akan datang sehingga kita mengetahui apa yang akan terjadi ke depan di dalam rencana Tuhan. Namun demikian, kita harus menjaga diri kita dan hati kita agar tidak jatuh dalam dosa. Amin. Apabila Roh Kudus tidak berbicara dan tidak memberitahukan sesuatu di masa depan kita, maka kita tidak boleh berpura-pura bahwa Dia berbicara dan menyampaikan sesuatu. Penting sekali saudara agar kita berdiam, menantikan Roh Kudus berbicara dengan tetap tekun membaca firman-Nya. Amin saudara. Yang terakhir saudara, Roh Kudus memuliakan nama Tuhan Yesus. Salah satu peranan penting Roh Kudus adalah menuntun kita untuk selalu memuliakan dan mengasihi Tuhan. Roh Kudus tidak akan menentang Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara, biarkan hidup kita saat ini dalam pimpinan Roh Kudus. Mari saudara, kita mengoreksi diri kita. Apakah hidup kita saat ini dalam pimpinan Roh Kudus atau kita tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus? Mari
jangan pernah menduakan Roh Kudus yang telah Tuhan taruhkan dalam diri kita. Amin. Dengarkan suaranya dan merendahkan diri kita untuk senantiasa dituntun oleh Roh Kudus masuk dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan biarkan Roh Kudus akan memberikan pemahaman lebih dalam lagi tentang kebenaran-kebenaran firman-Nya, tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu untuk setiap kami pribadi, lepas pribadi, untuk menghibur kami, membimbing kami, menuntun setiap langkah kami, sehingga kami tidak pernah sendiri Tuhan, tapi kami senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menghibur kami, Engkau yang senantiasa mengangkat kami ketika kami jatuh, Engkau yang mengangkat kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biarlah firman-Mu saat ini termaterai dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Mari Bapa yang baik, Engkau yang memberkati seluruh umat-umat-Mu. Roh Kudus tuntun seluruh umat-umat-Mu, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini. Biar Tuhan yang senantiasa menuntun setiap langkah umat-umat-Mu, sehingga mereka boleh meraih keberhasilan, kesuksesan bersama-sama dengan Engkau, di dalam Engkau, karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap umat-umat-Mu sendiri, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati seluruh umat-umat-Mu, usaha, pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, kesehatan, apapun yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera itu mengalir melimpah-limpah atas seluruh kehidupan umat-umat-Mu, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasa mujizat kesembuhan, kuasa kelepasan yang daripada Tuhan itu tergenapi, itu bekerja total dalam seluruh kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan, sehingga yang sakit disembuhkan, sembuh total di dalam nama Yesus, yang terikat dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan ya Tuhan, setiap umat-umat-Mu yang merindukan pekerjaan, anak, bahkan ya Tuhan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, bahkan ya Tuhan juga studi mereka, kami percaya semuanya boleh mereka capai ya Tuhan, mereka boleh terima dengan iman, karena Tuhan senantiasa menjawab setiap doa-doa umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, bentengi dengan api kudus-Mu, sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Berkati juga bangsa kami Tuhan, kami memberkati bangsa kami, biar berkat Tuhan, kasih, damai sejahtera Allah itu mengalir memenuhi bangsa kami, untuk mengalir memenuhi pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Biarlah Tuhan melalui pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, dan bangsa ini menjadi bangsa yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga seluruh gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kasih Kristus yang mempersatukan seluruh gereja-gereja-Mu untuk bergandengan tangan menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan semuanya kehendak-Mu yang terjadi, baik atas bangsa kami, kota kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami, gereja-gereja-Mu ya Tuhan, keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan, masa depan seluruh umat-umat-Mu ya Bapa. Biarlah semuanya nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.